Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara agar live streaming kita di Lazada banyak yang nonton. Oke, nanti di sini saya akan jelaskan langsung ya poin-poinnya di PowerPoint ya. Mulai dari algoritma dari live streaming di Lazada itu seperti apa sampai gimana caranya agar live streaming kita saat di Lazada itu banyak yang nonton ya. Dan ya guys ya, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya sekarang itu udah zamannya live streaming ya untuk jualan itu. Karena apa? Karena pembeli bisa langsung melihat real produknya ya. Jadi itu juga bisa membuat pembeli itu langsung check out guys, karena bisa tahu langsung produknya itu. Dan banyak juga teman-teman seller saya ya, yang hanya dengan jualan live streaming orderannya sampai banyak banget ya, ribuan. Hanya dengan live streaming guys. Dan live streaming sendiri tuh saat ini emang ramenya di TikTok ya. Tapi kalian juga bisa maksimalin di Lazada, Shopee, dan lain sebagainya guys. Nah, di sini saya akan share gimana caranya kita itu live streaming di Lazada agar banyak yang nonton ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, kalau dropshipper gimana bang? Kan kita nggak punya produknya. Kalau untuk dropshipper, kalian bisa membeli produk dari supplier ya. Untuk sampel aja, misalnya kalian beli 2-3 biji ya. Terus kalian live streamingin tuh produk ya guys ya. Karena saya juga begitu ya. Saya beli beberapa produk di supplier saya. Setelah itu saya live streamingin. Nah, nanti untuk pengirimannya masih tetap sama dari gudangnya supplier guys. Jadi kita beli produk itu hanya untuk live streaming doang ya. Dan ya mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke poin-poinnya. Let's go. Oke, di sini saya jelasinnya di PowerPoint ya guys ya. Yaitu tentang live streaming Lazada. Langsung aja, di sini pertama-tama langsung saya jelaskan algoritma live stream Lazada itu kayak gimana gitu ya. Yang pertama adalah semakin lama view stay di live kita, maka semakin bagus. Atau bisa dibilang kalau misalnya orang gitu ya, scroll-scroll di live streamingnya Lazada, terus dia itu lama ya nonton live kita, itu maka nanti algoritma dari Lazada akan nge-push live streaming kita guys. Jadi intinya saat kita live itu gimana caranya agar orang-orang itu terus menonton ya di live kita ya guys ya. Misalnya 5 menit sampai 10 menit gitu ya minimal guys. Biar algoritma live kita semakin bagus. Jadi itu ya yang pertama yang dimaksud dengan semakin lama view stay di live kita maka semakin bagus. Terus algoritma yang kedua adalah interaksi atau engagement ya. Nah interaksi ini itu terdiri dari like ya. Sebanyak berapa sih orang yang like saat kalian itu live ya. Terus juga komen ya. Kalau misalnya banyak yang komen juga sama. Bakalan di-push sama Lazada iklan live kalian itu. Terus juga share juga sama ya guys ya. Jadi itu yang kedua adalah engagement ya. Like, komen, dan juga share. Terus yang ketiga tentu saja algoritma dari Lazada biar live streaming kalian di-push atau ditampilin di paling atas gitu ya. Biar banyak yang nonton adalah check out ya. Jadi semakin banyak orang juga yang saat kalian live terus banyak yang check out juga akan ditampilin. Cuma yang paling ngaruh ya ke algoritma itu adalah semakin lama view stay di live kita ya guys ya. Jadi itu yang paling ngaruh. Jadi kalian fokusin aja gimana caranya orang itu tetap nonton live kalian ya. Minimal 5-10 menit guys. Biar tetap stay ya orang itu. Nah tadi saya akan jelaskan gimana caranya ya. Baik, terus selanjutnya kita akan ngebahas tentang tips nih biar banyak yang nonton ya. Ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan biar live kalian itu banyak yang nonton. Pertama adalah mengikuti campaign ya. Campaign yang disediakan sama Lazada, yaitu campaign yang khusus untuk live streaming ya. Untuk tampilannya sendiri, campaignnya itu di sini ya guys ya. Kalian pergi aja langsung ke Lazada Seller Center kalian, terus kalian ke pusat pemasaran dan kalian klik campaign. Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian klik yang ini guys, live streaming. Nanti akan ditampilin tuh campaign-campaign yang khusus untuk live streaming ya. Dan kalian bisa daftar di sana biar pas kalian live itu di-push lagi ya produk kalian itu atau live kalian itu guys. Jadi itu ya, kalian bisa ikuti campaign ya yang disediakan sama Lazada khusus untuk campaign live streaming ya. Terus yang kedua adalah kalian bisa memasang card live di dekorasi toko. Nah, pasang card live ini tuh gunanya kalau misalnya kita memasang ini ya card live, itu si customer kita yang mengunjungi toko kita itu bisa melihat guys kalau kita mau ada live gitu ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai apa ya, reminder ya guys ya. Jadi misalnya kita mau live-nya itu 2 hari lagi nih. Nah, kita bisa pasang card live-nya ini itu dari sekarang. Kita taruh di halaman toko kita. Biar saat orang itu mengunjungi halaman toko kita, dia tahu kalau misalnya 2 hari lagi kita mau live. Nah, untuk memasang card live-nya itu ada di sebelah sini ya. Kalian bisa langsung aja pergi ke toko. Terus kalian klik ini dekorasi toko. Dan nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Kalian klik edit ya. Terus nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini kalian scroll ke bawah. Dan di sebelah sini media ya, ini ada yang namanya live card ini ya, live streaming card. Nah, nanti kalian tinggal pasang aja nih ya, kalian tinggal drag aja terus kalian pasang aja di sini. Kayak gitu guys ya. Biar nanti saat orang itu mengunjungi halaman toko kalian,
dia bisa tahu kalau misalnya kita mau live gitu guys. Terus hal ketiga adalah tampilkan minimal 30 produk ya di keranjang belanja saat live streaming itu. Jadi sebelum kita live itu kita bisa menambahkan produk ya. Kira-kira produk mana aja nih yang akan kita tampilin di live nanti. Nah, kalau bisa yang mau kalian tampilin itu minimal 30 produk ya. Kenapa? Karena semakin banyak produk yang kalian tampilin saat kalian live itu semakin bagus guys. Karena itu juga membuat penonton kita semakin betah ya untuk tetap menonton live streaming kita guys. Biar algoritma pertama tadi bisa ngena gitu ya. Yaitu salah satu caranya adalah dengan ini, menampilkan 30 produk. Karena kalau misalnya kita menampilkan banyak produk gitu ya saat kita live, biasanya kan customer itu lihat gitu ya, kira-kira mana nih promo yang lagi bagus gitu ya di produk-produk tersebut, atau dia lagi nyari-nyari produk yang dengan model yang diinginkannya ya. Jadi kan dia itu jadi lama gitu ya stay di live streaming kita. Jadi itu ya, kalian bisa tampilkan minimal 30 produk ya di keranjang saat kalian itu live streaming. Terus selanjutnya adalah kalian bisa membuat promo yang menarik ya saat live streaming. Salah satu contoh promo yang menarik adalah voucher ya. Jadi voucher ini tuh juga bisa kalian setting khusus untuk voucher live streaming doang guys. Caranya sendiri itu gampang banget ya. Kalian tinggal ke pusat pemasaran, terus kalian klik promosi ya. Setelah itu nanti akan muncul ketampilan seperti ini. Kalian scroll aja ke bawah dan kalian klik ini nih, voucher lainnya. Nah, nanti akan muncul ketampilan seperti ini. Kalian klik buat sekarang. Nah, di sini kalian bisa namain ya, nama promosinya misalnya streaming. Nah, kayak gini ya, voucher live streaming, terus tanggalnya kalian bisa atur ya. Nah, ini kalian di sini nih, area display ya, atau voucher ini mau ditampilkan di mana. Kalau offline, kalian pilih offline ini, maka vouchernya itu nggak bakalan tampil kemana-mana guys ya. Tapi kalau misalnya kalian klik yang ini live streaming, maka voucher ini khusus untuk saat kalian live doang ya. Jadi kalian pas live itu kalian bisa bagiin tuh voucher ini ya guys ke para viewers kalian atau penonton kalian saat kalian live ya. Nanti diskonnya kalian bisa sesuaiin aja ya dengan profit kalian ya. Jangan sampai rugi ya intinya saat memasang voucher diskonnya ya guys. Terus selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah membuat harga khusus ya dan eksklusif saat live streaming. Jadi saat kita live itu kita bisa membuat harga khusus ya. Misalnya nih harga normalnya ya atau harga biasanya yang kita jual di toko kita itu adalah 40.000 misalnya. Nah, saat live kita bisa kasih diskon guys. Yaitu misalnya kita jual jadi 38.000 gitu ya. Yang sebelumnya 40.000 menjadi 38.000. Dan harga 38.000 ini khusus saat kita live doang guys untuk setting harganya itu. Nah, untuk nge-setting harganya itu seperti ini. Ya, pertama kalian bisa buka keranjang pinknya ya. Jadi kalian bisa live-nya dulu ya, kalian buat live-nya dulu di aplikasi Lazada, terus kalian bisa buka keranjang pink, terus kalian klik icon edit dan kalian bisa pilih SKU-nya yang ingin dirubah harganya ya atau produknya. Terus kalian tinggal isi aja harga yang mau kalian berikan itu jadi berapa gitu ya. Dan nanti akan tampil saat kalian live streaming yaitu harga khusus. Dan dengan membuat harga khusus live streaming ini juga membuat banyak pembeli guys ya, karena orang-orang jadi tertarik gitu ya untuk nonton live kalian. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi ya yang penting, yaitu adalah share link live streaming kalian ke sosial media ya. Tapi saya rasa ini nggak banyak orang yang punya sosial media ya, karena saya tahu khususnya dropshipper yang punya toko di marketplace biasanya nggak punya brandingan ya di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Jadi ya ini juga nggak wajib juga kalian lakukan ya guys ya, nggak apa-apa juga nggak kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian punya sosial media yang followernya gede tentang toko kalian bisa share ya, biar makin banyak lagi yang nonton guys ya. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas tentang isi live streamingnya ya. Jadi pas kita ngetek nih ya, pas kita mulai live streamingnya itu apa aja sih ya yang biar orang itu bisa betah untuk nonton kita ya guys ya. Karena tadi kan kita udah bahas tentang teknisnya ya, mulai dari ikut campaign dan lain sebagainya. Nah, sekarang tentang isi live streamingnya nih. Yang pertama adalah gunakan bahasa sesuai audiens produk kalian ya. Nah, ini misalnya nih kalian tuh jualan baju anak gitu ya guys ya. Nah, biasanya kan baju anak berarti orang-orang yang nonton pastinya adalah ibu-ibu ya yang punya anak. Nah, jadi kalian bisa panggil bunda ya, buns atau bunda gitu ya. Jadi disesuaikan. Atau misalnya kalian itu jualan kaos remaja gitu ya, kalian bisa sesuaikan bahasanya. Misalnya kalian panggil ngap ya atau bang kayak gitu ya, ngap atau bang terus besti dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens kalian, itu juga membuat orang bakalan stay ya atau nyaman untuk nonton live streaming kalian. Jadi seperti itu, penting banget. Terus yang kedua adalah membuat opening dengan absen ya. Nah, ini juga biasanya yang saya lakukan ya. Jadi waktu awal-awal live itu kan masih belum banyak tuh yang nonton ya. Nah, sambil nunggu followers lain atau orang-orang lain yang nonton live streaming kita, biasanya saya suruh absen ya. Views saya itu dari kota mana aja, misalnya dari Bekasi dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa jawabin satu persatu ya. Kalian sebutin tuh dari Bekasi, akunnya namanya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya kayak gitu ya guys openingnya. Terus kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya udah opening nih, udah
mulai ke isi kontennya gitu ya, ke isi konten live streamingnya. Nah, ini adalah hal yang bisa kalian lakukan. Pertama adalah unboxing produk yang kalian jual. Jadi kalau misalnya kalian itu jualan fashion ya dengan packaging yang bagus, kalian bisa unboxing guys ya, kalian bisa kasih tahu nih packagingnya seperti ini. Terus ada apa aja isi di packaging tersebut ya, selain bajunya, apakah ada free gift dan lain sebagainya ya. Intinya di unboxing lah. Terus juga kalian bisa review produknya ya. Ini review produknya ya tinggal disesuaiin aja ya, kayak bahannya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya juga kalian bisa kasih tutorial pemakaian produknya ya. Khususnya kalian yang jualan hijab ya, kalian bisa kasih tahu tuh ya gimana cara pemakaiannya dan lain sebagainya guys ya. Oke, jadi itu ya 3 isinya ya yang biasanya saya lakukan ya untuk mengisi live streaming saya. Terus terakhir waktu closing itu biasanya saya adain quiz dan juga giveaway ya. Nah, quiz dan juga giveaway ini guys, itu juga membuat orang semakin banyak lagi ya yang stay untuk nonton kita sampai akhir gitu ya. Nah, quiznya itu biasanya jawab pertanyaan yang berhubungan dengan produk kita ya. Kalian juga pikirin sendiri, nanti kalau misalnya orang yang berhasil menjawab quiz kita kasih giveaway gitu guys ya. Dan juga guys, untuk quiz dan giveaway ini kalian bisa sounding waktu di opening juga ya. Atau kalian bisa sounding waktu orang-orang itu pada nonton banyak ya. Kan biasanya ada tuh momen-momen dimana saat banyak banget yang nonton ya, entah itu di pertengahan live streaming atau mungkin di awal live streaming ya. Nah, itu kalian bisa sounding ya atau sebut kalau misalnya kita ada quiz nanti di akhir ya, biar orang itu nungguin gitu ya sampai akhir gitu. Kayak gitu ya guys, isi live streaming. Terus, nah ini juga ya setelah kita membahas tentang isi saat live streaming, selanjutnya ini adalah hal yang kalian bisa lakukan yaitu penawaran ya. Tentu saja saat kita live streaming kan tujuannya itu terjadi closing ya atau check out ya guys. Nah, dengan penawaran itu juga salah satu hal yang mendorong orang itu check out ya. Nah, penawaran ini itu ada 2 ya biasanya. Ada hard selling dan juga soft selling guys ya. Ini kalian bisa sesuaikan aja ya. Kalau hard selling itu misalnya adalah kata-katanya seperti ini. Misalnya ya kita jualan sepatu anti air gitu ya. Nah, kita biasanya nawarnya seperti ini. Yuk kak, langsung dibeli kak produk sepatu airnya karena kita lagi ada diskon besar-besaran loh kak. Jadi biasanya hard selling itu fokus ke masih diskon gitu ya, atau penjualan langsung. Terus kalau soft selling itu lebih ke ini guys ya, memberikan solusi ya terhadap masalah customer dengan produk kita. Misalnya tadi kita jualan produk sepatu anti air. Nah, kita bisa bangun premis dulu ya, yaitu misalnya sekarang kan musim hujan. Nah, pas musim hujan gini kan jalanan jadi becek ya, atau banyak air mengenang. Dan itu mengganggu banget saat kita olahraga pagi, atau pas jalan-jalan pagi gitu ya. Karena membuat sepatu kita itu jadi basah ya, karena air genangan tadi yang habis hujan. Nah, di sini kita ada tawaran yaitu produk sepatu anti air. Jadi saat kalian itu olahraga pagi, kalian nggak perlu khawatir sepatu kalian itu basah gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih contohnya hard selling dan juga soft selling ya. Kalian nanti bisa sesuaikan aja. Terus kalau misalnya ada yang nanya efektif mana bang? Kalian bisa terapin aja langsung dua-duanya gitu ya guys ya. Mungkin di menit keberapa sampai keberapa kalian nerapin soft selling, terus nanti di menit selanjutnya kalian nerapin hard selling gitu ya. Jadi disesuaikan aja pas live streaming. Selanjutnya adalah kalian bisa melakukan penawaran yang namanya urgensi ya guys ya. Urgensi atau mendadak gitu ya. Salah satu contohnya adalah memberikan diskon hanya untuk hari ini. Jadi misalnya kalian tawarin nih produk sepatu anti air ini diskon 50% hanya saat kita live streaming ya kak. Jadi pas setelah kita live streamingnya udah selesai, diskonnya udah nggak bisa digunain. Jadi seperti itu ya, kalian bisa bangun urgensi ya. Dan itu membuat orang langsung ya segera beli guys dengan membangun urgensi ini. Salah satu contohnya ya, kata-katanya seperti itu tadi. Jadi kayak gitu ya untuk live streaming guys ya. Oke, jadi seperti itu tadi ya gimana caranya untuk live streaming di Lazada kita banyak yang nonton ya. Jadi sudah saya jelaskan mulai dari algoritma Lazada sampai gimana caranya live kita itu banyak yang nonton. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah penjualan di toko Lazada kalian ya. Setelah kalian mempraktekkan isi video ini. Terima kasih, see you, bye.